Protein adalah nutrisi makro yang berperan penting bagi pembangunan tubuh setiap hari. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang berarti yang paling utama. Protein berfungsi sebagai zat pembangun sel, ibaratnya sebagai batu bata dan semen untuk membuat sebuah bangunan. Jika mengibaratkan tubuh kita seperti sebuah bangunan, maka setiap hari kita membutuhkan bahan-bahan baku berupa batu bata dan semen tersebut untuk membuat bangunan tubuh kita menjadi lebih tinggi, lebih besar, dan lebih kokoh. Tanpa asupan protein, tubuh tidak akan bertumbuh. Massa otot menjadi rendah, badan menjadi kurus kering dan lemah, serta organ-organ akan mengalami penurunan fungsi. Protein bisa kita dapatkan dari produk hewani seperti telur, daging unggas, daging merah atau daging hewan berkaki 4, ikan, seafood, susu, dan lain-lain. Protein bisa juga kita dapatkan dari produk nabati seperti biji-bijian polong, biji-bijian serealia, kacang-kacangan, dan lain-lain. Termasuk pada tahu dan tempe, karena tahu dan tempe terbuat dari biji-bijian polong. Asupan makanan dengan sumber hewani maupun nabati haruslah seimbang, artinya harus dikonsumsi keduanya dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, karena kandungan dari dua sumber makanan ini saling melengkapi. Ada banyak sekali pemahaman yang keliru yang berkaitan dengan protein, yang mengakibatkan masyarakat menjadi kurang mengonsumsi protein dalam kehidupan sehari-hari, yang akhirnya membuat seseorang kurang mendapat asupan bahan baku untuk membangun tubuhnya. Maka tak heran jika banyak masyarakat, terutama anak-anak, mengalami gagal tumbuh. Berikut ini adalah beberapa pemahaman yang keliru tersebut. Keliru paham yang pertama. Masyarakat kita bisa dikatakan cenderung kurang mengonsumsi protein, baik hewani maupun nabati, karena masih menganggap bahwa protein itu hanyalah lauk pelengkap saja. Sedangkan rajanya nutrisi yang harus banyak diasup itu adalah karbohidrat. Seolah-olah jika karbohidrat di piring makan kita sedikit, kita akan langsung terkena malnutrisi, pusing, lemas, dan lapar. Padahal, lapar adalah tanda kita kekurangan nutrisi secara keseluruhan, bukan hanya karena kekurangan karbohidrat saja. Padahal juga, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa asal kata protein itu memiliki arti yang paling utama. Maka seharusnya proteinlah yang menjadi raja yang diutamakan dalam setiap jadwal makan. Keliru paham yang kedua. Ketika mendengar kata protein, biasanya yang langsung muncul di pikiran masyarakat adalah produk hewani saja. Sehingga ketika mendapat imbauan dari dokter, pakar gizi, bidan, dan yang semisalnya untuk banyak mengonsumsi protein dalam rangka menekan kasus gagal tumbuh kembang, masyarakat banyak yang mengeluh dan mengatakan, protein itu mahal, daging sapi, daging ayam, ikan, udang, susu, itu semua mahal. Karena menganggap bahwa protein hanya dari produk hewani saja, akhirnya masyarakat jadi kurang mengonsumsi protein. Padahal, kandungan protein itu bukan hanya ada pada produk hewani saja. Pada produk nabati pun sangat melimpah kandungan proteinnya. Keliru paham yang ketiga. Masyarakat masih menganggap bahwa protein dari produk nabati itu hanya berupa tahu dan tempe saja. Sehingga masyarakat menjadi kurang kreatif dalam menyediakan menu kaya protein setiap hari. Padahal ada banyak sekali jenis biji-bijian polong, biji-bijian serealia, dan kacang-kacangan yang mengandung protein, seperti biji lentil, biji kacang panjang, biji komak, biji kecipir, biji lamtoro, dan biji-bijian lainnya. Padahal juga tahu dan tempe hanya produk olahan minim proses dari biji-bijian alami tersebut. Keliru paham yang keempat. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang nutrisi membuat banyak masyarakat jatuh ke dalam jebakan dan akhirnya membuat masyarakat mengambil protein dari sumber yang tidak alami atau olahan berlebih. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa bakso, sosis, nugget,
burger, dan makanan-makanan semisalnya itu adalah sumber protein yang baik dan tentu saja praktis. Sehingga banyak masyarakat yang masih gemar menyetok bakso, sosis, dan nugget frozen di dalam freezer. Walaupun makanan-makanan frozen yang praktis tersebut memang terbuat dari produk hewani yang memiliki kandungan protein seperti daging sapi, daging ayam, atau daging ikan, akan tetapi makanan tersebut biasanya memiliki campuran tepung terigu. Masih ingat kan bahaya racun dari tepung terigu? Loh, bakso kan nggak pakai terigu. Beberapa produsen atau pedagang ada yang menambahkan terigu dalam adonan baksonya. Selain terigu, terdapat juga bahan-bahan beracun lainnya pada sumber makanan praktis tersebut, seperti garam natrium, pewarna sintetis, hingga pengawet. Keliru paham yang kelima. Salah satu kerancuan yang ditiupkan oleh iblis dan pasukannya kepada masyarakat di akhir zaman ini adalah lemak pada produk hewani dapat menyebabkan naiknya berat badan, obesitas, darah tinggi, kolesterol tinggi, dan penyakit jantung. Akhirnya, banyak masyarakat yang menolak mengonsumsi produk hewani karena takut akan masalah-masalah kesehatan yang disebutkan tadi. Karena menghindari masalah kesehatan tersebut, masyarakat pun jadi mengharamkan diri mengonsumsi produk hewani dan hanya mau mengonsumsi produk nabati saja. Banyak masyarakat yang akhirnya memilih menjadi vegan atau vegetarian. Tak cukup itu saja, pasukan iblis dari golongan manusia juga mengajak masyarakat yang tak punya ilmu untuk berbondong-bondong memakan daging tiruan, yaitu sumber makanan olahan berbahan dasar produk nabati yang diolah secara berlebihan hingga menyerupai potongan-potongan daging sapi, daging ayam, dan daging ikan. Daging-daging tiruan ini ada yang terbuat dari biji-bijian seperti kedelai, ada juga yang terbuat dari tepung terigu dan beberapa jenis jamur. Kenapa daging imitasi atau daging tiruan ini tergolong sumber makanan yang beracun dan berbahaya? Alasannya, 1. Untuk daging tiruan yang menggunakan tepung terigu, misalnya seitan, itu jelas beracun. Kita sudah membahas bahaya dari tepung terigu pada video materi sebelumnya. 2. Untuk daging tiruan yang menggunakan biji kedelai, biasanya biji kedelai yang digunakan adalah yang gennya telah dimodifikasi atau GMO di laboratorium. Karena harga biji kedelai GMO ini jauh lebih murah. 3. Untuk menghasilkan satu potong daging tiruan dari biji-bijian membutuhkan banyak sekali proses, mulai dari perendaman, pengupasan, penggilingan, pencampuran dengan bahan-bahan lain termasuk terigu, pengukusan, penggorengan, dan proses-proses lainnya. Sehingga kandungan vitamin, mineral, serat, lemak, dan nutrisi alaminya sudah hampir tidak ada. Dan yang tersisa sebagian besar adalah kandungan karbohidratnya saja, atau telah kita kenal dengan nama karbohidrat sederhana. 4. Karena sudah melalui proses pengolahan yang panjang yang menghilangkan kandungan vitamin dan mineral alami, menyebabkan daging tiruan menjadi sumber makanan yang sifatnya berat cerna. Seperti yang dijelaskan pada video materi sebelumnya, jika kandungan vitamin dan mineral alami tidak ada dalam suatu makanan, maka tubuh akan kesulitan atau bekerja sangat keras untuk mencerna makanan tersebut. Sehingga tubuh terpaksa harus mengambil atau menyedot mineral yang ada pada tulang dan gigi untuk mencerna makanan tersebut. 5. Karena sudah melalui proses pengolahan yang panjang yang menghilangkan kandungan nutrisi mikro dan nutrisi makro, maka jika seseorang mengonsumsi makanan yang tidak lengkap nilai nutrisinya, tubuhnya akan kekurangan asupan nutrisi. Kondisi kekurangan asupan nutrisi itulah yang akan membuat sel-sel di tubuhnya selalu kelaparan, sebab jatah nutrisi hariannya tidak terpenuhi. Selain itu, ada lagi kelemahan dari mengonsumsi protein nabati saja atau menjadi vegan. Apa itu? Di dalam produk hewani dan produk nabati, terdapat satu senyawa kimia penting yang bernama asam amino. Secara umum,
Asam amino terbagi menjadi dua jenis utama, yakni asam amino non-esensial atau yang dapat diproduksi oleh tubuh dan asam amino esensial atau yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh sehingga harus diasup lewat makanan. Dan faktanya, asam amino esensial yang terdapat dalam produk hewani itu jauh lebih banyak daripada asam amino esensial yang terdapat pada produk nabati. Jadi, ketika seseorang hanya mengonsumsi produk nabati saja dan mengharamkan diri mengonsumsi produk hewani, maka dia akan kekurangan asupan asam amino ini. Asam amino itu untuk apa sih? Untuk membentuk hormon, membentuk jaringan-jaringan sel tubuh, pertumbuhan rambut, membantu penyerapan mineral dari sari makanan, memproduksi enzim, pembentukan darah, mengatur kadar gula dalam darah, menjaga kesehatan organ, meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi tugasnya yang lain. Sistem kekebalan tubuh sangat berperan pada proses pembangunan otot, karena sistem kekebalan tubuhlah yang menjadi tukang yang akan bekerja membangun otot dengan menggunakan batu bata berupa protein dan hormon-hormon lainnya sebagai bahan baku pembangunan otot. Jadi, ketika seseorang mengonsumsi produk hewani dan produk nabati dalam jumlah yang cukup dan seimbang, berarti dia sudah mengasup asam amino yang akan meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuhnya yang akan bertugas sebagai tukang yang akan bekerja membangun otot. Dan dia juga sudah mengasup protein sebagai bahan baku untuk membangun otot. Tapi sayang, hanya karena kurang ilmu, lalu takut akan kandungan lemak yang ada pada produk hewani tersebut, dan juga karena derasnya gelombang arus veganisme, akhirnya masyarakat jadi kekurangan asupan asam amino esensial ini. Maka ketika seseorang kekurangan asupan asam amino esensial, salah satu dampak buruk yang akan dirasakan adalah fungsi sistem kekebalan tubuhnya akan melemah, yang akan membuat jumlah jaringan otot di tubuhnya menjadi rendah. Ingat selalu poin ini, ketika jumlah jaringan otot seseorang rendah, tulang atau rangkanya akan menjadi lemah. Ketika tulangnya lemah, dia akan menjadi malas bergerak. Ketika dia malas bergerak, jumlah jaringan lemak tubuhnya menjadi meningkat, yang kemudian membuatnya menjadi overweight atau kelebihan berat badan atau malah masuk ke level obesitas. Orang yang tergolong overweight dan obesitas akan semakin malas bergerak, yang kemudian akan membuat jumlah jaringan otot di tubuhnya semakin merosot. Begitulah siklusnya. Jadi, mulai sekarang jangan sampai kita masuk ke dalam jebakan-jebakan seperti ini lagi ya. Seimbangkanlah mengonsumsi produk hewani dan produk nabati, karena kandungan asam amino esensial dan proteinnya sangat dibutuhkan oleh tubuh. Salah satunya adalah untuk membangun jaringan otot. Inilah salah satu rahasianya jika seseorang ingin menaikkan berat badan dengan cara yang alami dan sehat. Allah sudah menghalalkan kita untuk mengonsumsi produk hewani, seperti beberapa jenis hewan ternak, hewan buruan, dan segala yang ada di dalam lautan. Jadi, jangan takut makan daging merah, daging unggas, ikan, dan seafood lainnya ya. Tapi untuk mendapatkan manfaat baik dari mengonsumsi produk hewani tersebut, pastikan sumbernya yang alami, hewannya hidup dengan baik sesuai fitrah, dan pastikan juga kita mengolah dan memakannya dengan berpedomankan syariat. Selain itu, karena produk hewani tidak memiliki kandungan serat, maka kita harus mendampinginya dengan mengonsumsi produk nabati yang kandungannya dominan serat, seperti sayur-sayuran berdaun dan berbatang. Akan tetapi, untuk teman-teman yang mempunyai masalah lambung seperti gastritis dan GERD, sebaiknya tidak terlalu sering mengonsumsi daging hewan berkaki empat atau daging merah. Karena orang yang mempunyai masalah lambung cenderung tidak mampu memproduksi hidroklorik asid, yaitu salah satu senyawa yang membentuk asam lambung, yang akhirnya membuatnya tidak mampu mencerna daging merah tersebut dengan baik di dalam lambungnya. Jika daging merah yang dikonsumsi itu tidak dicerna dengan baik di lambung, hal itu otomatis akan mendatangkan masalah baru nanti di lambungnya. Jadi, perbaiki dulu permasalahan pada lambung. Setelah itu, baru deh bisa mengonsumsi daging merah lagi secara rutin dan seimbang.
Selama lambungnya masih bermasalah, pilihlah produk hewani lain yang tidak terlalu sulit dicerna lambung, misalnya telur atau ikan. Semoga bermanfaat, selamat mengamalkan. Semoga Allah senantiasa mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.